Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul. Berdasarkan survei, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan elektabilitas 47,5%, kemudian disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 31,5%, dan selanjutnya di posisi terakhir pasangan dari Independen Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 5,1%. Sementara 15,9% menyatakan tidak tahu. Survei dilakukan dari 9 hingga 15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200. Lembaga Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono mendapat raihan 47,5%. Lantas apa yang kemudian jadi pertimbangan respondens yang banyak memilih pasangan RK Suswono dan kemana suara pendukung Anies beralih di Pilgub Jakarta 2024? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, halo, kita jumpa lagi. Selamat sore. Halo, selamat sore, Maidop. Mas Ya, Hanta, kita meskipun jumpa lagi kalau setelah Jawa Timur Jawa. kalau kita lihat nih ini jadi menarik ya karena Jakarta belum ada sebenarnya bisa sampai 50% karena wajah-wajah baru ya begitu untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Tapi apa yang jadi pertimbangan respondens yang lebih memilih dominan memilih RK Suswono? Ya, pertama kita tahu bahwa Ridwan Kamil lebih awal ya, bersosialisasi ketimbang Pramono Anung, karena itu tingkat popularitas Ridwan Kamil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pramono Anung. Nah, itu faktor yang saya kira menjadi pertimbangan. Nah, lalu yang kedua, Oke. Kami memiliki kendala komunikasi, akan coba kami perbaiki bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Kita masih membahas soal hasil survei elektabilitas dari Pilkada Jakarta. 47,5% ini mendukung unggul diraih oleh RK Suswono. Mas Hanta sudah bisa kembali bergabung bersama kami? Masih di mute sepertinya Mas Hanta. Kami masih akan coba perbaiki hubungan komunikasi kami dengan ya, direktur. Maidop. Oke, Mas Hanta, kita bergabung kembali. Apa yang kemudian, boleh silakan dilanjutkan, apa yang kemudian jadi alasan dominan memilih pasangan RK Suswono? Ya, pertama tentu sebelum alasan popularitas Ridwan Kamil itu lebih awal ya, lebih tinggi karena bersosialisasi lebih awal. Sementara Pram terbilang terlambat untuk Last bersosialisasi minute, ya, belakangan oke. pada menjelang masa pendaftaran baru muncul nama Pramono Anung. Itu satu. Yang kedua, kita tahu juga Ridwan Kamil memiliki kekuatan personalitas ketika dia sebagai wakil mantan gubernur Jawa Barat memiliki kinerja yang relatif positif dan sosialisasi di media sosial juga masif, itu memberikan kontribusi kepada Ridwan Kamil mengapa cukup dipilih cukup signifikan karena kerap kali atraktif ya menyampaikan beberapa pesan politik dan di media sosial. Dan yang ketiga kita tahu Ridwan Kamil didukung selain faktor personalitas, dia didukung oleh mesin politik yang cukup besar karena Kim Plus berada di sana semua partai-partainya meskipun sebagian juga masih ke Pramono Anung. Nah, ini yang membuat Ridwan Kamil perolehannya relatif tinggi meskipun menurut saya belum aman. Tapi Maidop, saya ingin mengimbangi dengan data Pram Rano. Pram Rano mendapatkan modal awal yang relatif juga tinggi menurut saya di atas 30%, yaitu 31,5%. Nah, ini yang menarik, saya ingin menggarisbawahi beda Jakarta dengan daerah lain di mana elektabilitas cawagupnya lebih tinggi daripada cagupnya. Itu terjadi Cagupnya, pada Pram dan Rano Rano Karno. Karno, Nah, oke. ya, Ridwan Kamil itu elektabilitas tunggalnya 48,9%. Ketika berpasangan dengan Suswono menjadi hanya turun sedikit di 47,5%. Berbalik dengan Pram sendiri 22,1%. Tapi ketika berpasangan dengan Rano Karno menjadi 31,5%. Karena Faktor calon wakil elektabilitas gubernurnya Pram ya. tinggi. Ya, kontribusi wakil gubernurnya. Nah, kalau ini bisa disosialisasikan terus, itu memberikan dampak positif bagi Pram untuk mengimbangi kekuatan Ridwan Kamil. Ditambah mesin politik PD Perjuangan yang biasanya juga bisa diandalkan selain PKS.
Nah, Suswono itu tidak kontributif secara elektoral alias non variabel, tapi dia membawa basis PKS yang biasanya juga strategis dan bisa diandalkan mesin politiknya. Ini Maido. juga oke, ini juga jadi menarik ya karena sebelum kampanye dimulai bahkan sebelum penetapan ini juga ketiga paslon ini berusaha untuk menggait para pendukungnya Anies Baswedan. Nah, visi misinya Anies juga kemudian dibagikan, ada bahkan yang mau melanjutkan kemudian apa yang sudah dilakukan oleh gubernur pendahulu termasuk Anies Baswedan. Nah, yang paling ingin ditanya adalah kemana suara pendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta dari hasil survei terbaru Poltreking. Ya, pemilih Anies ya, saya tadi agak terputus suaranya, Mbak Dok. Mhm, Menurut saya pemilih Anies, kalau kita perhatikan, kami mendeteksinya melalui 3 pertanyaan mhm. prostabulasi pilihan basis pemilih Anies. Satu, pemilih kita prostabulasi kebanyakan ke Ridwan Kamil Suswono, Suwono, lebih oke. banyak, sekisaran 45-50%. Tetapi juga ke sebagian masih lumayan ke Pram di 30-an%. Mhm, oke. Mas Hanta, tapi Tingkat kalau kita kepuasan. lihat gap suaranya gapnya juga nggak jauh ya. Kalau ke Pramono Rano 31,2 ke RK Susono 45. Betul sekali. Ya, artinya selisihnya mereka terbelah, memang lebih banyak ke Ridwan Kamil, tapi ternyata ke Peram juga tidak sedikit pemilih Perpresnya Anies. Yang kedua, yang mengapresiasi positif kerja Anies juga, yang puas dengan kerja Anies juga terbelah ke ke Ridwan Kamil lebih tinggi di kisaran angka yang sama dengan elektabilitas, tapi ke Pram juga ada 30% lebih. Yang ketiga, kita bisa melihat pemilih Anies pada Pilkada 2017 yang lalu di Jakarta, Maidok. Itu juga sebagian besar ke Ridwan Kamil Suswono. Tapi lagi-lagi jaraknya tidak terlalu tebal dibandingkan ke Hmm, Pram Rano. Karena itu menurut saya pemilih Anies simpulannya itu terbelah meskipun cenderung lebih banyak kepada Ridwan RK Kamil Susono. Suswono, tapi tidak unggul sangat signifikan karena diimbangi juga dengan ke Pram juga lumayan banyak di atas 30% pemilih Anies. Oke, kalau kita lihat dari visi misi ketiga pasangan calon begitu, mana yang paling mendekati visi misi dari Anies Baswedan? Kalau kita lihat ya, Anies juga kan meskipun tidak jadi maju gitu ya di Pilgub Jakarta, tapi sudah memberikan visi misinya, Mas Hanta. Ya, kita petakan dua hal dulu. Pemilih Anies ada yang otonom, jadi tidak terlalu Oke. berpengaruh pada isu Aniesnya. Yang Mhm, kedua yang sangat dependen, sangat bergantung pada arah telunjuk dukungan Anies kemana. mhm, Nah, kepada yang kelompok kedua yang sangat terpengaruh pada Anies, mari kita bedah. Tentu yang paling figur-figur atau yang paling mendekati programnya, mhm, terasosiasi dengan brand connection-nya dengan Anies paling kuat, itu mungkin akan menjadi pusat perhatian, menarik perhatian pendukung Anies yang menunggu arah dukungan Anies tadi. mhm, Nah, karena itulah strategi bagi kedua kandidat, baik pasangan Ridwan Kamil maupun pasangan Pramono Anung, pasti akan mendekati, membuat irisan kedekatan dengan program Anies Baswedan. Karena dua hal. Satu, memang program Anies sebagian besar diapresiasi positif. Kalau dalam rangka diapresiasi positif, artinya isu keberlanjutan itu jauh lebih tinggi daripada perubahan. Tapi mhm, kan Anies tidak jadi maju, sehingga itu tidak mhm, terlalu relevan. Yang kedua, itu bisa dibaca juga sebagai strategi kandidat untuk mengambil ceruk pemilih Anies sehingga mereka mengambil program yang ada kedekatan dengan Anies Baswedan. Per mhm, hari ini saya melihat keduanya cenderung ingin menunjukkan itu ke arah sana sehingga tidak ada yang terlalu dominan yang menunjukkan baik mereka melanjutkan program Anies terlalu terlalu sangat tegas, yang satunya mengatakan beda dengan Anies tidak ada, sehingga mereka betul-betul menjaga menarik perhatian pemilih pendukung Anies atau istilahnya anak abah yang tren di media mhm. sosial belakangan ini. Nah, Oke. itu yang saya kira menjadi pertimbangan bagi keduanya. Dan misalnya saya mengomentari yang di tagline Jakarta Baru yang dibuat oleh Ridwan Kamil, kalau itu dalam rangka berdiametral dengan Anies Baswedan, Mhm. strateginya agak keliru. Karena warga Jakarta, karena banyak mendukung Anies, ingin keberlanjutan, bukan perubahan. Justru Sementara memilih Jakarta jadi Baru, antitesa begitu ya? ya, itu simbol perubahan, agak keliru. Tapi kalau makna Jakarta Baru itu ada statusnya dari DKI menjadi DKJ, mungkin itu Mhm, perlu diklarifikasi. itu Itu. perlu ada oke. Nah ini juga menarik ya kalau kita lihat undecided voters dan juga swing voters yang masih angkanya juga ada dan bisa jadi pertimbangan, ini masih bisa merubah ya elektabilitas dari ketiga paslon terutama nanti kalau debat juga sudah dimulai ya Mas Hanta?
Iya, betul sekali. Ini data yang pasti disasar. Pertanyaan Maidop ini yang paling dicari oleh para kandidat, para tim pemenangan, di mana undecided 15,9% itu, di mana swing voters sebesar 42% itu. Mhm. Mereka masih bisa berubah. Jadi jangan keliru sasaran. Kalau pergi ke pemilih loyal, datang ke pemilih yang sudah stabil, tidak berubah, itu tidak efektif. Nah, angkanya ternyata tinggi sekali di Jakarta, yaitu 42%. Itu masih mungkin berubah kemana titiknya, di kecamatan mana, di kelurahan mana, RT mana, itu yang mereka harus sosialisasi karena masih mungkin berubah. Perubahan inilah yang menyebabkan Jakarta sangat dinamis. Dan jangan lupa Jakarta di 2017, Anies Baswedan itu nomor 3 terus surveinya. 1,5 bulan menjelang putaran pertama baru naik di nomor 2, mepet dengan Pak Ahok, runner up, kemudian putaran kedua justru memenangkan pilkada. Karena dinamikanya sangat tinggi di Jakarta. Tingkat pemilih rasionalnya berdasarkan survei kami barusan ini, Maidop 48, sekian persen, hampir 50% pemilih rasional. Tinggi sekali. Mereka sangat mungkin menunggu isu-isu terkait dengan misalnya performa debat. Bagaimana nanti kinerja debat, bagaimana komunikasinya, strategi komunikasinya, bagaimana mereka menyampaikan gagasan, bagaimana penguatan masalah akan dinilai oleh pemilih Jakarta yang rasional. Yang kedua, nanti efektif apa enggak mereka bersosialisasi, berkampanye di tempat sasaran yang tepat enggak? Personal branding yang mereka tawarkan, isunya apa, programnya apa, di tempat sasaran yang tepat atau tidak. Di tempat di mana orang masih mungkin Mhm. berubah, itu menjadi variabel penting. Oke. Dan yang ketiga adalah program itu sendiri. Isu-isu strategis seperti dulu Anies memenangkan Pilkada Jakarta, ada program apa yang bombastis, Mhm. DP 0%, ada OKOC, ada isu reklamasi dan sebagainya. Nah, itu harus Strategi itu harusnya disasar. masih bisa diulang lagi untuk 3 paslon ya, oke. Betul. Oke, Mas Hanta ini juga menarik tadi ketika Anda bilang ada undecided voters, kemudian juga swing voters. Ini sepertinya masih menunggu momen debat ya, yang mungkin bisa berlangsung secara panas. Ada 3 paslon di sini akan ikut bertarung. Nah, apakah kemudian 3 paslon ini punya peluang untuk melakukan suatu apa ya, sebuah kejutan lah begitu di debat, atau justru nanti kalau ada blunder dari salah satu atau ketiga pasangan calon bisa mendegradasi elektabilitas mereka, atau justru sebenarnya mereka harus pilih main aman begitulah? Iya, kalau elektabilitasnya sudah tinggi, yang kedua seperti Maidop katakan pilihannya main aman. Mari Oke. jaga harmoni, jangan saling serang. Kalau elektabilitasnya sudah 60%. Tapi kalau masih tertinggal seperti Pram dan Rano, itu tidak bisa main aman. Dia harus melakukan terobosan, Mhm. membuat strategi supaya mendapatkan momentum politik, bahkan menyerang lawan politik dan tanda petik untuk menciptakan blunder politik. Mhm. Begitu juga dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga belum aman. Kalau ingin bermain aman, katakan akan menang, belum tentu bisa menang dalam satu putaran. Apalagi pada Darmakun, itu harus terobosan luar biasa untuk bisa mengimbangi, sangat jauh sekali. Oke. Jadi faktor debat ini untuk Jakarta dibandingkan di luar Jawa misalnya lebih lebih determinan, lebih variabel yang berpengaruh karena pemilih rasional paling banyak, tingkat pengetahuan politiknya tinggi, tingkat pergulian informasi tinggi. Jadi debat menurut saya memang pengaruh untuk menggerusnya jauh lebih besar daripada menaikkan. Kalau ada blunder politik. Maksud saya kalau misalnya tidak ada sesuatu Mhm. yang menarik, ya biasa ada kenaikan tapi tidak terus signifikan. Tapi Mhm. kalau tiba-tiba ada kandidat paslon atau salah satu melakukan blunder politik, itu sangat mungkin dengan satu kata saja, Oke. satu kalimat saja itu bisa menggerus mendegradasi kekuatan elektoral. Kita Apakah 2 tunggu bulan ini sepanas ada apa gempa nanti politik? debatnya ya Mas Hanta dari ketiga paslon yang Betul. akan berlaga di Pilkada Jakarta. Terima kasih sore hari ini Terima sudah kasih, memberikan Maidop. ulasan di Rumah Pilkada. Sehat selalu Mas Hanta.